Selamat pagi saudara terkasih, mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber hidup kami. Maka Tuhan, kami mohon kepadamu sertai kami dalam menjalani hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Mazmur 37 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sedemikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, sering kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Sering orang melakukan yang tidak benar, walaupun kita terkadang sudah melakukan hidup itu sebaik mungkin di hadapan orang-orang tertentu. Dan dengan demikian saudaraku yang kekasih, sering hal itu membuat kita menjadi marah, menggerutu, dan juga seolah-olah menyalahkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Tetapi dengan nats ini, saudaraku, kita diajari agar kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Arti berdiam diri di situ adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Dia, menyerahkan perjalanan hidup itu kepada Tuhan yang Maha Tahu atas apa yang akan Dia lakukan kepada kita dan juga kepada orang-orang yang di sekitar kita. Berdiam diri di sini adalah bahwa kita sujud, kita menyembah Tuhan, dan kita memaknai Tuhan itu adalah yang Maha Kuasa di dalam meniti segala perjalanan hidup kita. Artinya di situ, saudara yang kekasih, kalau kita menantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita tidak lagi hidup secara duniawi. Karena orang yang marah adalah sifat dan sikap orang yang tidak menjalani hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Terlebih dalam hal ini, saudaraku, dikatakan kita tidak boleh marah atas kehidupan orang yang berhasil, atas kehidupan orang yang diberkati. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita terima dalam kehidupan kita adalah atas otoritas Allah itu sendiri, adalah atas keperkasaan Tuhan itu sendiri. Dan juga dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan kemarahan kepada orang yang melakukan tipu daya kepada kita. Karena apa? Tuhan pernah berkata, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Pembalasan kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan tipu daya, kepada orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, kepada orang-orang yang hidupnya tercela di hadapan Tuhan. Maka dengan itu saudara akan kekasih, sebagai umat Allah di tengah-tengah kehidupan ini, mari kita menjalani hidup kita dengan hanya bersandar kepada kebenaran Allah, kepada kekuasaan Allah, dan kepada kasih Allah itu sendiri. Dengan demikian, bila dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan, jadilah penyembah Tuhan, jadilah pemohon atas berkat Tuhan, dan jadilah yang percaya akan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani dalam hidup itu, yakinkan dirimu masing-masing bahwa Tuhan ada di pihak orang yang benar, bahwa Tuhan ada di pihak orang yang mengandalkan kuasa dan kasih-Nya. Jadilah hidup kita hidup yang selalu berdamai dengan apa yang kita alami, berdamai dengan situasi yang kita hadapi. Maka Tuhan akan turun tangan di dalam menyatakan kehendak-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Tuhan bersama kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan firman-Mu kepada kami pada saat ini. Agar kami menjadi orang yang selalu berdiam diri di hadapan-Mu,
untuk menyembah Engkau Tuhan sebagai penguasa atas hidup kami. Maka katakanlah kasih-Mu kepada kami Tuhan, agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami menjalani hari ini dengan sukacita kami di hadapan-Mu. Dan terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Salam. Tuhan memberkati dan menyertai kita.